Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami yang akan melakukan regi. Berkati kami dari awal hingga akhir regi. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Pagi hari pernah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan, kasih setiamu Tuhan, baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, dengan kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Silahkan duduk. Selanjutnya mari kita nyanyikan lagu Waktu Tuhan. Izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu
Silakan Bu Novi. Merenungkan firman Tuhan, kita akan mempersiapkan dulu dari Alkitab kita dari Daniel pasal yang ketiga ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Daniel 3 ayat yang ke-24 sampai dengan 27. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan membacanya, kita akan berdoa untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur pagi ini kami boleh mengawali hari kami dengan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, memberi kami hikmat sehingga kami boleh memahami maksud kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga berdoa buat hamba-Mu yang terbatas, biarlah Tuhan yang memampukan, yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan berasal dari Tuhan saja dan Tuhan yang turut campur tangan menolong hamba-Mu. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pagi ini dari awal hingga selesai hanya ke tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan baca Daniel 3 ayat 24 sampai dengan 27. Yang demikian, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, dan nyala itu berkatalah ia, Sadrak, Mesakh, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesakh, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Kita akan mengulangi ayat yang ke-26. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesakh, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesakh, dan Abednego dari api itu. Berbahagialah setiap kita ya anak-anak yang tidak hanya membaca kebenaran firman Tuhan, tapi kita juga siap untuk melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Pagi ini tema renungan kita adalah perlindungan Tuhan. Dari hari Senin kita sudah belajar tentang bagaimana proses Sadrak, Mesakh, Abednego ketika mereka memegang teguh, seperti yang Pak Elvin sampaikan juga, bagaimana mereka punya integritas, punya keyakinan bahwa apa yang dia percaya itu tidak berubah, walaupun diancam, walaupun ada hukuman yang mereka akan terima ketika mereka memilih pilihan itu. Pilihannya apa? Pilihan untuk tetap yakin bahwa Tuhan Allah itu adalah satu-satunya yang patut disembah dan patut diyakini. Memang berat anak-anak yang dialami Sadrak, Mesakh, Abednego karena mereka hanya bertiga, ya. Mereka punya keyakinan itu, dan ancaman dari Raja Nebukadnezar itu mereka akan dimasukkan dalam perapian. Tapi mereka tidak takut, tidak gentar. Mereka yakin bahwa yang mereka percaya akan menolong. Dan hari ini kita
menurut teks yang sudah kita baca, bagaimana Tuhan yang mereka sembah, yang mereka percaya memenuhi janjinya, mereka ditolong. Memang mereka masuk dalam perapian, ya. Tapi apakah mereka terluka, mereka mengalami luka bakar ataupun bahkan sampai mati? Enggak. Apakah Sadrak, Mesakh dan Abednego itu melakukan itu karena dia nanti aku pasti nggak akan mengalami hukuman? Enggak, mereka mengalami. Tapi mereka yakin bahwa Tuhanlah perlindungan mereka, dan hari ini nyata bahwa Allah yang disembah Sadrak, Mesakh dan Abednego itu adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah ingkar janji. Dia tepati janjinya. Mereka selamat. Bahkan Nebukadnezar yang kekeh mau menggoyahkan dengan segala kekuasaannya, akhirnya mengakui memang Allah Sadrak, Mesakh dan Abednego itu Allah yang maha tinggi di ayat yang ke-26 tadi yang kita baca. Dan akhirnya menyerah Nebukadnezar, menyuruh ketiga orang ini untuk keluar. Sadrak, Mesakh dan Abednego keluarlah, dan mereka keluar. Di situ ketika Sadrak, Mesakh dan Abednego keluar dari perapian, banyak orang yang melihat, para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja berkumpul dan menjadi saksi bahwa mereka tidak terluka. Jubah mereka, rambut mereka tidak hangus, dan bau kebakaran pun gak ada. Itu adalah sebentuk pertolongan atau perlindungan Tuhan bagi Sadrak, Mesakh dan Abednego. Kita mau belajar dua hal. Yang pertama, Allah Maha Kuasa. Allah kita itu Allah Maha Kuasa. Dia tidak bisa dikalahkan oleh penguasa yang ada di dunia. Itu sudah terbukti. Yang kedua, kita mau belajar dari Sadrak, Mesakh dan Abednego, bagaimana dia memegang teguh keyakinannya bahwa Allah yang disembah itu adalah Allah yang hebat, Allah yang berkuasa, yang akan mengalahkan apapun yang kelihatannya hebat di dunia. Bagaimana caranya untuk sampai di titik itu adalah kedekatan kita dengan Tuhan. Karena kalau tidak, mereka pasti tidak akan mampu mempunyai keyakinan yang besar itu. Kita harus terus bersandar, berharap penuh hanya kepada Tuhan. Itu syaratnya. Jadi anak-anak, ayo kembali. Mungkin banyak hal, kekhawatiran, ketakutan yang kita alami, tapi kita harus yakin bahwa semua itu akan dikalahkan, dan kita punya penolong yang hebat, yaitu Tuhan Allah kita. Tapi kita harus terus dekat, terus berharap hanya kepada Tuhan satu-satunya, sehingga kita akan memperoleh kemenangan pada saatnya nanti. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan buat setiap kami. Hari ini kami mau belajar bahwa Tuhanlah penolong dan perlindungan kami. Mohon Tuhan memampukan setiap kami untuk punya keyakinan itu. Tuhan menarik kami untuk selalu berada di dalam perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh terus yakin dan percaya hanya kepada Tuhan. Hari ini kami mau menyerahkan proses belajar mengajar sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan akan memberkati kami, memampukan kami, sehingga kami boleh dengan sukacita belajar bersama, dan Bapak Ibu Guru juga yang mendampingi kami, Tuhan berikan hikmat
kebijaksanaan. Kami juga menyerahkan imunisasi yang akan dijalani anak kelas 1 dan kelas 2, biarlah Tuhan juga memberkati, biarlah setiap anak yang mengikuti boleh memperoleh kesehatan yang semuanya itu berasal dari Tuhan saja. Kami menyerahkan sepanjang hari ini, biarlah hidup kami hanya berharap penuh hanya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.